Sebuah bangunan berlantai 3 yang dijadikan gudang penyimpanan aksesoris motor di Jalan Masjid Kebonjeruk, Taman Sari, Jakarta Barat terbakar pada Selasa malam. Api diketahui muncul dari lantai 1 dan dengan cepat merambat ke lantai 2 dan 3. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lain yang berhimpitan. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 19 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Ke informasi selanjutnya pemirsa, pemerintah memangkas jumlah karantina bagi pelaku perjalanan ke luar negeri menjadi 3 hari berlaku mulai hari ini. Sementara kedatangan internasional di Bandara Soekarno-Hatta belum ada peningkatan. Pemerintah memangkas jumlah karantina bagi pelaku perjalanan ke luar negeri menjadi 3 hari yang berlaku mulai hari ini. Adapun kebijakan tersebut hanya berlaku pada WNI dan WNA yang sudah mendapatkan vaksin kedua dan dosis booster. Meski demikian, kedatangan internasional di Bandara Suta masih belum mengalami peningkatan dengan jumlah kedatangan hari ini sebanyak 4.000 orang yang mayoritas baru pulang umroh. Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir dikabarkan terpapar positif COVID-19. Erick Thohir saat ini sedang menjalani isolasi mandiri di kediamannya. Hal ini disampaikan staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga bahwa kondisi Menteri BUMN Erick Thohir dalam keadaan baik. Tadi ada beberapa teman-teman nanya mengenai kondisi Pak Erick. Memang benar, beliau terkena corona, COVID-19, tapi kondisi fisik beliau oke. Dari kemarin sampai hari ini beliau terus melakukan rapat-rapat oleh Vicon secara online, baik di internal Kementerian BUMN, dengan BUMN, dengan pihak luar juga, bahkan tadi ikut rapat juga dengan Pak Jokowi di rapat paripurna. Dan kita harapkan dalam waktu dekat beliau bisa lepas dari isomannya. Jadi beliau sampai hari dan besok terus, moga-moga terus bisa kerja. Pemirsa, sebelumnya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga dinyatakan positif COVID-19. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka Rapim TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pada Selasa siang. Namun Rapim TNI Polri yang seharusnya dihadiri Panglima TNI Andika Perkasa diwakili Kasal Laksamana TNI Yudo Margono. Panglima TNI Andika Perkasa tak hadir dalam Rapim TNI Polri karena positif COVID-19. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rapim TNI Polri tahun 2022. Yang saya hormati Panglima TNI yang pagi hari ini diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Laut karena beliau baru kena COVID. Rapim TNI Polri tahun ini dihadiri 394 peserta, yang dihadiri 168 peserta secara langsung dan 226 peserta secara online di 43 lokasi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainus melaporkan. Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran TNI Polri dan keluarga besarnya untuk melakukan pembenahan dan meningkatkan kedisiplinan, termasuk di dalamnya mengundang penceramah dan grup media sosial yang harus seizin kesatuan. Instruksi Presiden Joko Widodo kepada jajaran TNI Polri dan keluarga besarnya disampaikan dalam rapat pimpinan TNI Polri tahun 2022 di Jakarta. Presiden mengatakan TNI Polri harusnya bisa menjadi teladan untuk meningkatkan kedisiplinan nasional. Namun di sisi lain, TNI Polri juga harus berbenah diri terlebih dahulu. Yang namanya disiplin tentara, yang namanya
disiplin di kepolisian itu berbeda dengan masyarakat sipil. Sangat beda sekali. Tidak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi, itu ikut dalam urusan demokrasi. Di tentara itu enggak ada yang demokrasi. Presiden Jokowi menambahkan, TNI Polri dan keluarga besarnya harus menjadi contoh disiplin satu komando yang disebut kesetiaan tegak lurus. Termasuk di dalamnya soal mengundang penceramah hingga grup media sosial yang harus seizin kesatuan. Nggak bisa. Menurut saya nggak bisa ibu-ibu tuh memanggil misalnya, ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Sekali lagi di tentara, di polisi nggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan. Kesatuan harus mengkoordinir hal-hal kecil-kecil tadi saya sampaikan, makro dan mikronya. Ini mikronya harus kita urus juga. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyinggung adanya grup WhatsApp di keluarga TNI yang membahas pro kontra Ibu Kota Baru Negara Nusantara. Presiden menegaskan, Ibu Kota Baru Negara sudah disepakati oleh pemerintah dan 8 fraksi di DPR. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjukkan kekompakan saat bertemu di Kota Bandung, Jawa Barat. Anies berkunjung ke Bandung sebagai balasan atas kunjungan Kang Emil ke Jakarta pada minggu lalu. Dua sahabat ini merupakan kandidat kuat calon presiden 2024 yang namanya masuk dalam berbagai lembaga survei. Usai menghadiri rangkaian acara Urban G20, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyusuri Jalan Asia Afrika di Kota Bandung. Momen kebersamaan ini dimanfaatkan Kang Emil untuk mengajak Anies Baswedan mencicipi bubur langganannya sejak menjadi wali kota Bandung. Ya, kan kebersamaan kita karena Urban 20, ya tentulah sudah ada momen seriusnya tadi. Pak Anies sebelum pulang saya ajak dulu ke bubur langganan saya sejak saya wali kota. Kita ini bertetangga. Iya dong, nempel. Terus kita sekarang sama-sama ngurusin Urban 20. Jadi gantian, minggu lalu Jakarta. Kami yang jamu Kang Emil, minggu lalu kita yang jadi tuan rumah, sekarang Kang Emil yang jadi tuan rumah. Kekompakan kedua kepala daerah ini menjadi buah bibir masyarakat jelang Pilpres 2024. Tak sedikit masyarakat yang mendukung kedua tokoh ini untuk maju menjadi pasangan presiden dan wakil presiden. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Pemirsa, Polri resmi menghentikan kasus dugaan korupsi anggaran pendapatan belanja desa atau APBDes dengan tersangka Nur Hayati, mantan Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dengan keputusan ini, Nur Hayati yang sebelumnya bertindak sebagai pelapor kasus korupsi dibebaskan dari status tersangka. Ya, sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dan menggelar kasus ini dengan pihak kejaksaan. Dari hasil gelar kemarin, ya Polri memutuskan bahwa untuk kasus Nur Hayati ya akan dihentikan pada hari ini, ya pada malam hari ini. Ya, teknis penghentian tentunya karena kasus ini sudah P21, ya tetap akan dilimpahkan ke kejaksaan meskipun tidak dihadiri oleh yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan dalam hal ini sedang isoman, ya dari jaksa akan mengeluarkan SK P2. Malam hari ini juga, jadi terkait menyangkut masalah kasus Nur Hayati, malam hari juga. Dituduh mencuri ponsel yang jatuh di jalan, 3 warga di Deli Serdang, Sumatera Utara menderita luka serius di kepala akibat diserang sekelompok orang tak dikenal. Massa marah juga merusak rumah korban.
Aksi penyerangan massa direkam keluarga korban. Aksi brutal sekelompok orang tak dikenal ini dengan membabi buta merusak rumah korban di Jalan Perjuangan Desa Amplas, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibatnya penghuni rumah ketakutan, bahkan anak korban mengalami trauma berat. Buntut penyerangan, 3 orang penghuni rumah terluka akibat dianiaya dengan senjata tajam. Aksi main hakim sendiri ini diduga dipicu tuduhan sekelompok orang terhadap korban yang menemukan ponsel di jalanan. Korban pun melaporkan kasus penyerangan ini ke Mapolrestabes Medan. Saya memolotov, membakar, dan menyeret kami keluar dari rumah. Dan setelah kami diseret, kami di sekitar 300 meter, kami dihujani menggunakan samurai dan di senjata tajam. Warga Dusun Mangkelang, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah siang tadi digemparkan dengan ditemukannya sesosok mayat pria bertato di aliran Sungai Tuntang. Saat ditemukan, kondisi mayat sudah membengkak dengan sejumlah luka lebam di bagian wajah. Penemuan jasad korban pertama kali diketahui seorang warga yang tengah asik memancing di sekitar aliran sungai. Dari kondisi jasad korban yang diduga pria yang belum diketahui identitasnya itu merupakan korban pembunuhan. Karena selain terdapat luka di wajah, ditemukan juga 2 buah batu besar seberat 5 kg di dalam tas punggung yang menempel di tubuh korban. Batu tersebut diduga sengaja dimasukkan pelaku agar jasad korban tenggelam ke dasar sungai sehingga tak bisa ditemukan. Pemerintah Indonesia terus berupaya mengevakuasi 153 WNI di Ukraina. Informasinya usai jeda.